Sekarang itu nggak perlu kita itu mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang belum tentu benar. Yang belum tentu benar. Lah kalau sudah berani praktek seperti saya, itu baru namanya punya Raja Kalacakra. Jadi kita nggak sekedar wacana saja, dibuktikan dan kita patrapkan dan kita tunjukkan ke. Karena sering saya menyebutkan Raja Kalacakra, Raja Kalacakra. Tapi kan mungkin baru tahu saya toh orang yang berani menyampaikan dan berani mempraktekkan yang dinamakan Raja Kalacakra plus bacaannya. Gamelan artinya ya ini versi saya. Ya. Ga artinya juga agama atau kepercayaan. Melan artinya lantunan rasa, lantunan hati. Dengan kita bisa berpegang teguh pada agama atau ageman atau kepercayaan, dan kita bisa menyelaraskan diri, yaitulah kita bisa menemukan diri sejati dan Gusti yang sejati. Itu. Maka kalau ini sudah dipadukan, kita satu memahami tentang organ tubuh dan kita bisa menempatkan masing-masing dan kita bisa memperkerjakan fungsi masing-masing. Dan di situ dengan alunan lirih, dengan alunan yang kalau saya ya, dengan alunan iringan patrap Raja Kalacakra adalah memakai gending namanya dendo. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu jangan kelor. Tanpa disadari atau kita sadari dengan bacaan-bacaan yang kemarin dibacakan dan mendengarkan alunan nada seperti itu dan kita mengikuti irama itu, dengan sendirinya jangankan organ tubuh yang besar-besar ini, bahkan sampai bulu kuduk atau orang Jawa bilang ulu cumbu itu berdiri semua kok. Nah, dengan berdirinya bulu kuduk atau ulu cumbu itu atau ulu, bahasa yang lebih mudah dipahami, maka dari situ saya yakin apa yang menjadi sukerto atau sengkolo di dalam tubuh masing-masing orang yang melakukan patrap Raja Kalacakra, saya yakin dan saya percaya artinya kita bisa mengobati sakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Satu. Yang kedua, karena di Raja Kalacakra sebenarnya kita juga mensinergikan antara kita dalam arti keseluruhan dengan bumi yang sebenarnya juga dari keseluruhan. Antara menyatunya diri sejati dan bumi sejati, maka dengan bahasa kerennya ya itulah kita artinya bisa memasukkan gravitasi atau energi bumi yang positif pada diri kita, dan energi positif dari diri kita atau dari tubuh kita juga masuk ke dalam bumi. Maka dimanapun kita melangkah di dalam bumi, dimanapun kita itu menginjakkan kaki di bumi, semuanya itu manfaatnya adalah berkah, atau kita mendapatkan berkat dari perjalanan kita dan dari berkatnya bumi. Artinya kalau orang Jawa artinya kita sudah bisa ngeruat atau murwa kala. Murwa, purwa dari kata pertama atau kawitan, kala adalah penyakit. Artinya kita bisa membuang awal penyakit yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu Mas Indra Jawa. Saya ini pernah baca Pak, bahwa orang-orang yang memiliki ilmu Raja Kalacakra itu kan bukan orang sembarangan gitu. Satu, itu
Kanjeng Sunan Kudus juga memiliki ilmu Raja Kalacakra, terus Syekh Subakir itu ketika beliau menumbali tanah Jawa itu beliau juga memiliki ilmu Raja Kalacakra. Kan banyak juga orang-orang spiritual itu terkait dengan Raja Kalacakra itu kan ada beberapa versi, Pak. Antara si A, si B dan C itu kan beda pemahamannya. Nah, sebetulnya milik Raja Kalacakra sendiri itu siapa, Pak? Awalnya awalnya yang mempunyai Raja Kalacakra ya orang-orang yang berkapitayan Jawa. Makanya kalau ada orang dari luar yang di sini mengatakan mempunyai Raja Kalacakra dan bisa menumbali ini dan itu, sekarang itu nggak perlu kita itu mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang belum tentu benar. Lah kalau sudah berani praktek seperti saya, itu baru namanya punya Raja Kalacakra. Jadi kita nggak sekedar wacana saja, dibuktikan dan kita patrapkan dan kita tunjukkan karena sering saya menyebutkan Raja Kalacakra. Tapi kan mungkin baru tahu saya toh orang yang berani menyampaikan dan berani mempraktekkan yang dinamakan Raja Kalacakra plus bacaannya. Karena saya juga sering melihat di YouTube dan yang lainnya membicarakan tentang Raja Kalacakra. Kalau memang punya, sampai kapan itu mau diajarkan? Apakah orang itu hanya cukup untuk dikasih tahu, hanya dia diceritai aja, diberi cerita saja? Kan paling tidak itu harus berani mempraktekkan. Ini loh Raja Kalacakra, ini loh milik kita, dan inilah ajaran dari leluhur kita. Kan gitu. Dan hanya wacana, ilmu ini bisa begini, ilmu itu bisa begitu. Ya paling tidak itu caranya begini loh. Kalau pengen punya ilmu itu, tunjukkan. Itu. Kalau itu dianggap ilmu sakral, ilmu itu nggak ada yang sakral sebenarnya. Ada ilmu tua. Ada ilmu hitam. Terus tandanya ilmu tua itu gimana? Apa yang sudah jenggotan putih? Atau yang sudah berambut putih? Ada ilmu hitam. Ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Wong ilmu kok ditandai. Jadi kalau sudah berani menyampaikan dan berani mengatakan bahwa ilmu ini bisa begini, ilmu ini bisa begini, paling tidak harus pernah praktek. Apalagi kalau sudah ngomong di YouTube, tampilkan di YouTube. Berarti kita tuh bukan pembohong lagi. Jangan-jangan ngeklaim bahwa ini ilmu hitam, ini ilmu putih. Jangan jadi dia itu cuman ya dengar penyampaian seperti itu, maka saya ya menyampaikan seperti itu. Tiru-tiru. Maka ada pepatah tong kosong berbunyi nyaring, itu ternyata benar. Banyak orang yang bisa ngomong tapi prakteknya babar pisan. Atau bahasa Jawanya blas gede blas nih sebenarnya. Gitu. Mudah kita berbicara, kita berargumen itu mudah. Tapi yang penting kan prakteknya, dan itu berani mewujudkan dan berani menyampaikan. Karena sering disampaikan di publik, ya kita harus berani menyampaikan di publik. Ini loh sebenarnya. Begitu. Orang linuweh dan tidak linuweh itu tergantung pada laku dari perbuatannya. Yang disampaikan ilmu tua, tapi yang dikerjakan ilmu cah nom reare padha wae. Gitu. Kita menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi dia sendiri yang mana yang salah, mana yang benar, dia sendiri nggak paham. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang satu karena pintar berwacana, yang kedua mungkin dia itu kepengen dianggap tua atau dianggap orang pintar. Gitu loh. Tadi Pak Darno mengatakan bahwa yang memiliki ilmu Raja Kalacakra itu pasti orang Jawa ya. Ya sudah jelas. Jadi ketika ada orang yang mengklaim memiliki ilmu Raja Kalacakra bukan orang Jawa, itu perlu dipertanyakan. Dari dulu, apalagi orang-orang yang membawa atau yang menyampaikan Raja Kalacakra itu diklaim, tadi katanya Sunan Kudus, tadi katanya Syekh Subakir. Itu kalau saya
Perlu ditanyakan. Itu sebenarnya kan yang menceritakan itu memakai dua metode. Nggih. Kalau nggak comotologi, ya cocokologi. Itu rata-rata begitu. Masalahnya gini loh. Sebenarnya yang dikerjakan itu ilmu kita. Dan orang itu belum tentu melakukan seperti ilmu kita. Tapi karena diperuntukkan di sini dan untuk kita, maka itu dicomotologi. Dicomot-comotlah ilmu orang Jawa itu seolah-olah itu dikerjakan orang itu. Lah yang menguatkan cerita itu dan yang berani menjadi saksi dan berani dia bertanggung jawab tentang cerita itu siapa kira-kira? Makanya gini loh, dengan kedatangan orang-orang yang disampaikan tadi tentang Sunan Kudus, tentang Syekh Bakir, itu kalau kedatangannya Nusantara ini belum terbentuk dan Nusantara ini belum mempunyai pimpinan, atau sikap orang-orang Jawa ini masih amburadul yang belum tertata, mungkin karena dia. Lah kedatangan mereka Nusantara ini sudah ada, dan Nusantara ini sudah punya ajaran, dan Nusantara ini sudah punya raja. Apalagi kedatangan seorang Sunan Kudus. Itu loh negara Nusantara, Mojopahit, Mataram, negara Ndoho, negara Singasari, itu sudah berdiri jauh sebelum dia itu datang, dan negara ini sudah tertata. Kan dia datang itu seolah-olah dialah yang menyempurnakan orang sini supaya beragama. Lah apakah dianggap orang-orang Jawa waktu itu nggak beragama? Terus yang kedua kalinya, kenapa dia itu menjajakan agama di dalam orang yang sudah beragama? Hanya untuk menggeser agama-agama orang yang didatangi, lalu dia mengklaim pakai cara-cara agama orang terdahulu. Inilah kebangetan, inilah cerita-cerita fiktif, cerita bohong. Menjajakan agama dalam agama, Pak. Menjajakan agama di dalam agama orang yang sudah beragama, bukan menjajakan agama dalam agama. Gitu. Jadi rata-rata orang yang menjajakan agama di dalam orang yang beragama, sebenarnya dia itu menyelam sambil minum air. Itu loh asline. Gak mungkin kalau dia tuh gak menyelam sambil minum air, gak mungkin.